Share screen. Nah, ini anak-anak. Kalau kemarin kalian terakhir itu kan bicaranya mengenai apa ya terakhir ya? Mengenai terakhirnya itu kalian adalah bicaranya mengenai perubahan bentuk energi, anak. Yang dari listrik menjadi panas, kemudian dari listrik menjadi gerak dan sebagainya. Saya kira kalian masih ingat itu. Kemarin dari latihan-latihan yang saya berikan itu dari kuisnya, kemudian dari nya cukup bagus-bagus. Ya, cukup bagus-bagus itu artinya itu berarti mengerti, mengetahui. Karena yang sumber energi ini gampang, kamu sudah dipelajari di kelas 3 juga. Perubahan-perubahan sumber energi ya. Kamu harus memperhatikan dengan baik dan kalau nggak tahu nanti siapkan pertanyaannya. Gitu ya, siapkan pertanyaannya. Ya, oke, berikutnya. Yang di slide berikutnya adalah mengenai macam-macam sumber energi, anak-anak. Kita tahu sumber energi itu apa aja ya. Nah, ada matahari. Oh, ini. Sebentar. Bukan yang ini. Nah, yang ini maksudnya. Insurance. Nah, ini macam-macam pembangkit listrik yang kita pelajari. Kemarin kan sumber energi sudah ya. Ini pembangkit listrik. Tapi pembangkit listriknya ini yang memanfaatkan energi alam. Ya, yang memanfaatkan energi alam. Jadi yang suaranya masih ada bunyi, tolong dimatikan dulu. Ya, saya nggak mematikan dari sini, coba. Yang merasa masih ada suara, tolong dimatikan biar tidak mengganggu dalam pembelajaran ya. Kalian jadi kalau mau tanya nanti tinggal tanya saja. Nah ini macam-macam pembangkit listrik. Ya, oh ya kalau mau tanya kalian langsung nyalakan mic dan tanya ya. Macam-macam pembangkit listrik ini yang kalian tahu kan dari PLN. PLN itu bukan memanfaatkan sumber energi, sumber daya alam yang efektif. Kenapa tidak efektif? Karena sumber daya alam yang dipakai untuk PLN itu anak-anak adalah berupa dari batu bara. Di mana batu bara kalian sudah belajar sebelumnya, batu bara itu adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Artinya apa? Artinya batu bara itu dihasilkannya lama. Betul ya? Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk listrik. Sehingga tidak terbatas. Nah, sumber daya alam apa itu yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik? Yang pertama ini adalah, nah, tahu ini sumber daya alamnya apa? Siapa yang bisa menjawab? Gambar pertama ini gambar apa dan sumber daya alamnya apa ya? Bendungan, Pak. Kenapa? Betul, si Remon. Ini gambarnya adalah bendungan. Berarti sumber daya alamnya apa? Sumber energinya apa? Berupa apa? Air, Pak. Betul, si Frances. Ini berupa air. Jadi sumber energi pada bendungan ini adalah air. Air ini anak-anak ternyata manfaatnya sangat banyak sekali. Air ini manfaatnya ya. Kita tahu manfaatnya sangat banyak. Kalian pasti memerlukan air di setiap hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi perlu air. Bahkan tubuh kita ini anak-anak, tubuh kita ini memerlukan banyak air. Kita itu memerlukan airnya, cairan itu 78% anak-anak. Tubuh kita. Otak kita tuh memerlukan air antara 80 sampai 90% anak-anak. Otak kita yang walaupun kecil. Jadi air itu sangat perlu kan? Bagi tubuh kita sendiri loh. Nah, ternyata air itu anak-anak ini juga kalau dalam jumlah yang besar bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sumber energinya yaitu menjadi pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia apakah ada, Pak? Ada anak-anak. Banyak sumber daya alam ini. Biasanya yang airnya melimpah. Yang paling dekat dengan kita, kalau kalian nanti punya waktu ya, ada orang tuanya punya waktu juga, kalian bisa bermain ke Purwakarta. Di sana ada namanya Waduk Jatiluhur. Waduk atau bendungan itu sama ya. Waduk Jatiluhur itu waduk yang sangat besar sekali. Nah, itu diolah, dimanfaatkan selain untuk membudidaya ikan, juga untuk PLTA. Nah, kalau pembangkit listrik ini tenaga air ini anak-anak tidak pakai batu bara. Sehingga seandainya batu baranya habis, nggak ada masalah. Listrik masih bisa berjalan. Ya, karena memanfaatkan sumber energi air. Bagaimana caranya, Pak? Kamu cari di YouTube. Bagaimana ya cara membuat listrik dari air? Bagaimana yang membuat PLTA? Nah, jadi kalau saya kasih gambaran singkat, gerujukan air ini kan airnya gerujukan ya, kayak air terjun ya.
Gerujukan airnya itu adalah memutar yang namanya turbin atau kincir air. Kincir air yang begini kira-kira. Nah, jadi dari atas ini kegerojok, gerojok air. Ketika kena air, otomatis ini berputar. Betul ya? Berputar. Nah, dengan ini berputar terus itu, ini diarahkan ke namanya alat namanya generator. Generator ini penghasil listriknya, anak-anak. Karena ini ada yang memutar generator, maka generator menghasilkan listrik. Nah, menghasilkan listrik anak-anak. Jadi intinya dari gerujukan airnya adalah untuk memutar yang namanya kincir air ini. Dengan kincir air berputar, maka otomatis generator akan berputar. Dengan generator berputar, menghasilkanlah yang namanya listrik. Jadi itu yang pertama. Ini di Indonesia banyak persebarannya. Ya, kita tuh memiliki sumber daya alam yang melimpah. Negara kita tuh banyak. Bahkan air ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, tapi belum banyak. Memang yang paling banyak saat ini PLN kita adalah menggunakan batu bara, ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Kincir angin. Itu PLTB. Betul si Remon. Ini betul PLTB. Apakah di Indonesia ada, Pak? PLTB di Indonesia ada, anak-anak. Yang saat ini baru dikembangkan itu di wilayah Sulawesi. Di Goa sana. Di Goa Sulawesi. Saat ini sudah ada 20. Ini di Goa saya ngambilnya ini fotonya. Ini 20 kincir angin itu anak-anak. Targetnya 90. Tapi sangat mahal anak-anak. Baru 20 saja ini sudah menghabiskan 2,2 triliun uang. Baru 20 aja itu. Tapi listrik yang dihasilkan besar sekali anak-anak. Ya, ini orangnya bebas, nggak perlu bayar terlalu mahal. Nggak khawatir batu bara habis, nggak khawatir. Selama anginnya berputar, selama ada angin yang kencang, kincir ini berputar terus kincir ini. Ketika kincir angin berputar, sama sistemnya. Jadi sistemnya sama ya, kincir angin ini memutar yang namanya generator nanti. Intinya sama, memutar generator. Generator itulah nanti yang menghasilkan yang namanya listrik. Ya, Indonesia banyak sumber daya alamnya. Air banyak, angin pun besar. Ya, yang paling besar yang saat ini dipasang di Indonesia itu rencananya ada 65 tempat yang dipasang kayak gini anak-anak. Rencananya yang dipasang PLTB 65 tempat. Tapi yang saat ini baru terwujud baru sedikit. Salah satunya yang ada di Goa Sulawesi itu. Ya, karena kita perlu biaya yang sangat mahal. Kayak tadi ini baru 20 saja menghabiskan hampir 2 triliun. Triliun itu kalau kita buat beli kerupuk sangat banyak sekali. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini apa? Panel surya. Yang kincir angin ini kalau berputar itu dia ngapain berputar kalau buat gak kipasin kita, Pak? Ini bukan buat ngipasin kita kalau kincir angin ini. Jadi kincir anginnya itu bukan untuk mengipasin kita. Kamu pernah melihat film anak-anak Poli, Robokar Poli? Pernah ya? Nah, di Robokar Poli itu kan ada yang siapa itu yang kipas anginnya kesangkut kan itunya. Mainannya kesangkut ke kipas turbin kan. Nah, ini fungsinya bukan untuk ngipasin kita. Ya, bukan. Justru ini berputar, tadi tujuannya. Tujuannya adalah untuk memutar yang namanya generator. Generator itu yang tadi saya katakan adalah alat yang untuk menghasilkan listrik. Tujuannya itu ya. Jadi kalau kamu di sekitar sini, pasti dingin. Dinginnya bukan dari kincir angin sini, bukan. Tapi memang di sini anginnya sangat besar. Kayak kamu di pantai misalnya. Kamu di pantai perlu kipas-kipas tidak? Tidak perlu kipas-kipas. Kenapa nggak perlu kipas-kipas, Pak? Ya memang sudah anginnya kenceng. Buat apa kamu kipas-kipas? Begitu ya? Oke. Nah, sekarang yang ini. Ini adalah bukan sawah ya, anak-anak. Ini bukan sawah. Kamu ini jangan berpikir. Ya, jangan berpikir nih sawah yang buat nanam apa misalnya. Ini tidak. Ini adalah panel surya. Kalau panel surya berbeda anak-anak dengan yang namanya kincir angin, berbeda dengan yang namanya PLTA atau PLTB. Karena kalau yang panel surya ini anak-anak, dia tidak menggerakkan generator. Tidak ya. Ini hanya mengubah energi panas matahari itu langsung menjadi listrik. Jadi ini tugasnya adalah untuk merubah. Panel surya ini, alat-alat ini adalah untuk merubah. Kalau kamu lihat ke Bandara Soekarno-Hatta itu di perimeternya itu jalan-jalannya itu sekitar situ banyak yang lampu-lampu menggunakan panel surya. Atau kalau kamu bepergian kemana-mana ada lampu merah, biasanya di atas lampu merah ada kayak gini kotaknya. Nah itu juga sama panel surya anak-anak. Jadi lampu merah itu
banyak yang menggunakan panel surya selain pakai PLN. Jadi kalau misalnya pas siang hari bisa menyimpan energi banyak. Pas malam hari energinya tersimpan. Ini pun sama. Panel surya di sini nanti gunanya adalah untuk menyimpan energi. Ada alatnya, alat khusus begini. Dari simpanan ini nanti bisa dibagi-bagi. Dibagi kemana-mana aja. Kalau di hotel yang saya bilang di Bogor atau di Puncak itu kan banyak, di atas hotelnya itu ada panel surya. Gunanya adalah buat apa? Untuk memanaskan air. Jadi pihak hotelnya terbantu, tidak terlalu mahal untuk memanaskan air, tapi pakai panel surya. Ini pun ada anak-anak. Ini berada di Minahasa, Sulawesi juga. Ya, di Sulawesi sana lagi ada kayak gini banyak. Di Sulawesi di Minahasa itu ada panel surya ini, PLTS yang terbesar. Ya. Dan satu lagi. Nah, ini apa ini? Apa ya? Ada yang bisa menjawab? Ini yang gambar terakhir ini adalah anak-anak PLTP. Apa itu? Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini pun sama anak-anak. Keempat hal ini tidak memakai batu bara. Ini benar-benar energi alternatif. Bahkan PLTP ini anak-anak, ini itu yang punya kita itu terbesar kedua di dunia. Yang energi pertama terbesar itu adalah di Amerika Serikat, yang kedua terbesar itu di Indonesia. Dan letaknya nggak jauh dari kita anak-anak. Letaknya ini ada di Jawa Barat. Ya, ada di Jawa Barat, di Bandung sono. Letaknya nggak jauh dari kita. Ini juga dihasilkan, menghasilkan ini listrik dipakai. Ini sudah dibangun sudah lama sekali PLTP. Jadi PLTP itu memanfaatkan panas bumi, ya geotermal tuh dari dalam bumi dimanfaatnya. Cara kerjanya hampir sama dengan ini. Cara kerjanya sama dengan PLTA sama PLTB sama juga ini cara kerjanya, yaitu uapnya ini, uap panasnya itu menggerakkan yang namanya turbin atau generator tadi, menggerakkan turbin atau kincirnya. Nanti turbinnya berputar, dia memutar yang namanya generator. Jadi kalau ini 3 ini, 1, 2, 3 ini, semuanya menggunakan generator. Fungsinya sama. Air menggerakkan kincir, angin menggerakkan kincir, uap ini panas menggerakkan kincir juga. Jadi sama-sama menggerakkan kincir. Ya, berbeda, yang paling berbeda di PLTS ini. PLTS tidak menggerakkan kincir, tapi hanya mengubah energi panas menjadi listrik. Begitu ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Saya lanjutkan. Oke, berikutnya. Nah, manfaat energi bagi manusia buat apa ya? Gambarnya ini apa? Manfaat energi manusia itu adalah buat untuk beraktivitas anak-anak. Bekerja, makan, menulis, berbicara, itu perlu energi tidak? Perlu energi anak-anak. Jadi manfaat energi yang pertama bagi manusia adalah untuk aktivitas, untuk membantu aktivitas kita. Nah, yang kedua juga perlu ini buat apa ini? Buat tidur. Bukan buat tidur, tapi buat metabolisme tubuh. Ya, jadi fungsi energi ini yang utamanya bagi manusia adalah untuk menggerakkan organ tubuh. Yang pertama menggerakkan organ tubuh ini, organ dalam tubuh ini. Kamu kan punya paru-paru, punya jantung, punya hati, punya empedu dan sebagainya, itu digerakkan oleh energi. Energi kita perlu dari makanan yang bergizi. Kemudian menggerakkan otot sehingga tangan kita bisa memegang sesuatu, kaki kita bisa melangkah, mulut kita bisa berbicara, itu karena menggerakkan otot. Dan yang ini tuh tidur itu namanya metabolisme. Ya, metabolisme tubuh. Kalian tuh punya yang namanya bengkel anak-anak. Dalam tubuh kalian tuh ada bengkelnya. Yang otomatis. Bengkel otomatis dalam tubuh kamu. Nah, saat kamu tertidur ini, bengkel otomatis dalam tubuh kamu itu bekerja. Jadi kalau misalnya kamu awalnya tidur, itu badannya capek misalnya, bangun tidur lebih enak. Ada yang pernah merasa begitu? Pernah ya? Jadi kamu merasa capek, kemudian tidur, wah istirahat ini. Setelah bangun tidur menjadi seger. Bisa? Pernah begitu ya? Sering ya? Pasti kalau kamu ngantuk banget, nanti kamu buat tidur, setelah ngantuk, langsung sehat lagi. Ya kan? Kamu lagi sakit, misalnya kata dokter, kan disuruh banyak istirahat kan? Disuruh banyak tiduran kan? Nah, itu adalah karena kenapa, Pak? Karena ketika kamu tertidur itu, terjadilah yang namanya metabolisme tubuh.
Metabolisme tubuh itu apa, Pak? Metabolisme tubuh itu anak-anak adalah proses tubuh memperbaiki diri. Memperbaiki sel-sel yang rusak. Karena kalau ada sel dalam tubuh kita yang rusak, pasti kita sakit. Kalau nggak sakit, pasti kita akan capek. Biasanya begitu. Jadi kalau kamu sudah capek, misalnya belajar capek, ya emang perlu tidur. Ya, kamu lagi beraktivitas sangat capek, perlu tidur. Karena ketika tidur itu adalah mengembalikan lagi performanya. Mengembalikan lagi tubuh kita yang awalnya kurang fit, menjadi fit lagi. Ya, itu manfaat dari tidur ini anak-anak. Jadi, tidur itu juga memerlukan banyak energi. Energi supaya metabolisme di dalam tubuh kita itu berjalan dengan lancar. Ya, kata Farli ini, Pak, metabolisme itu di dalam tubuh ya, Pak? Betul. Metabolisme dalam tubuh kita. Ya, dan terjadinya metabolisme itu terjadi hanya saat ketika kita sedang tidur. Ya, ketika sedang tidur. Karena kalau nggak tidur, ya metabolisme nggak terjadi. Contoh begini lah, kamu paling capek, pengen tidur sekali, pengen tidur, ngantuk banget. Tapi kamu paksa. Enak nggak badan kamu? Nggak bisa. Ya, nah karena kalau kamu lagi pengen tidur, ngantuk banget, capek itu karena memang tubuh kamu perlu yang namanya istirahat. Sehingga tidur adalah cara yang paling efektif. Ya, tinggal tidur saja begitu. Tidur sebentar. Tapi jangan digunakan alasan apa-apa tidur, tidak. Harus bijaksana juga. Manusia itu memerlukan tidur paling efektifnya itu 8 jam dalam sehari. Jadi kamu jangan melebihi. Nanti kamu tidurnya 15 jam dalam sehari. Waduh, kayak kelelawar nanti. Ya. Jadi tubuh itu memerlukan energi buat satu menggerakkan organ tubuh. Organ itu berarti yang di dalam tubuh. Yang kedua adalah menggerakkan otot sehingga kita bisa berbicara, bisa berjalan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah perlu metabolisme tubuh. Ya, kita perlu energi untuk membantu metabolisme tubuh. Makanya kalau kamu lagi sakit, pasti dokter menyuruh kamu istirahat dan banyak makan. Kamu istirahat saja tidak cukup. Karena kalau kamu istirahat saja, energi dalam tubuh kamu nggak cukup. Sehingga nggak mampu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini energi alternatif. Energi alternatif itu adalah energi pengganti minyak bumi. Saya kira ini nggak perlu dijelaskan, ini sama dengan di depan. Energi alternatif itu berarti energi yang ada di alam, yang tidak menggunakan yang namanya minyak bumi. Ya, ini nggak ada minyak buminya sama sekali anak-anak. Dari air sampai biofuel ini tidak ada yang namanya minyak bumi. Yang saat ini yang kita nikmati listrik kita, PLN kita itu menggunakan minyak bumi, yaitu batu bara. Batu bara. Bayangkan kalau batu bara habis, seluruh orang di dunia ini akan kelabakan mencari listriknya. Ya, itu akan kerepotan sekali. Pasti kamu juga menyadari itu. Kamu tanpa ada listrik sehari aja sudah kayak cacing kepanasan pasti. Enggak ada AC di rumah juga udah kayak cacing kepanasan. Ya, nah makanya ada yang perlu namanya energi alternatif. Energi alternatif itu adalah energi pengganti minyak bumi. Ya, saya percepat saja. Kalau yang air sampai panas bumi tidak perlu dibahas karena sudah dibahas di minggu lalu juga. Yang mau saya bahas adalah mengenai biogas sama biofuel. Kita lihat. Biofuel itu pengertiannya adalah energi yang dihasilkan dari bahan organik. Ya, biofuel itu energi yang dihasilkan dari bahan organik. Bahan organik itu apa, Pak? Bahan organik adalah bahan yang terbuat dari tumbuhan. Tapi tumbuhan tertentu. Yang pertama adalah tumbuhan ini. Ada yang tahu tumbuhan apa ini? Sudah pernah melihat tumbuhannya? Ada? Ya, ini apa? Si Raymond? Nggak tahu ya? Ini namanya adalah tumbuhan jarak. Ini tumbuhan jarak. Sekarang di Indonesia lagi membudidaya pohon jarak ini. Paling banyak di Lampung, di Sumatera. Di Sumatera tuh banyak sekarang pemerintah menanam pohon jarak ini. Digunakan sebagai bahan bakar anak-anak. Buah jarak ini bisa diolah, ini bijinya, yang hitam ini bijinya ya. Yang hitam itu adalah bijinya. Kalau yang digambar ini yang hitam ini biji kalau sudah diambil. Kalau ini ketika masih di pohonnya. Masih belum tua. Ketika sudah tua diambil seperti ini. Bijinya ini anak-anak bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan yang disebut biofuel tadi. Jadi dengan adanya biji jarak ini, maka kendaraan itu tidak menghasilkan polusi yang banyak. Polusinya sedikit saja. Nah, berikutnya, kacang kedelai. Kacang kedelai pun bisa anak-anak. Selain kita bisa minum susunya, dibuat dari susu kacang kedelai ya, digunakan untuk bahan bakar juga. Biji matahari, sama juga. Kelapa sawit, ini kelapa sawit, sama juga. Kelapa sawit ini juga bisa digunakan untuk selain minyak goreng, bisa juga untuk bahan bakar anak-anak.
Ya, banyak alat-alat industri yang sudah menggunakan bahan bakar olahan dari minyak kelapa sawit. Nah, ini adalah biofuel. Ini sekarang semuanya ada di Indonesia, anak-anak. Semuanya ini sudah dilakukan kegiatan untuk menghasilkan ini, anak-anak. Ya kan perlu waktu kan? Biji jarak perlu tanam juga lama. Kelapa sawit juga perlu tanam lama. Ini juga perlu tanam semuanya. Kalau kedelai sama matahari ini relatif cepat. Tapi kalau jarak sama kelapa sawit lama. Dan ini sekarang kita sudah melakukan itu juga, anak-anak. Ya. Oke, berikutnya. Berikutnya ya. Tadi biofuel sudah ya. Biofuel adalah energi yang dihasilkan dari bahan organik. Nah, sekarang berikutnya adalah bioetanol. Bioetanol itu adalah energi yang dihasilkan dari ubi, singkong, sagu, dan jagung. Bioetanol. Sama juga anak-anak. Menghasilkan minyak. Kenapa? Sama-sama menghasilkan minyak yang digunakan untuk bahan bakar mesin. Nah, ini adalah singkong. Sudah pernah melihat semua pasti ya? Ada yang belum pernah melihat dan belum pernah makan? Ini makanan saya sehari-hari waktu kecil. Sekarang jarang. Nah, ini adalah ubi. Ya, ubi kalau kamu misalnya ke puncak sering membeli orang tuanya, membeli ubi. Ya, nah ini adalah jagung. Jagung juga bisa dimanfaatkan. Nah, ini adalah sagu, anak-anak. Sagu biasanya dari Papua. Itu juga bisa digunakan sebagai bioetanol. Bioetanol sama dengan biofuel tadi. Biofuel tadi, biofuel, bioetanol itu sama. Gunanya adalah untuk bahan bakar. Dan satu lagi yang belum saya tulis, yaitu biogas. Biogas itu dari kotoran manusia, kotoran hewan yang dimanfaatkan untuk bahan bakar. Bahan bakar kompor gas itu sekarang di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Salatiga misalnya, itu di sana sudah memanfaatkan teknologi itu, anak-anak. Jadi masyarakat di Salatiga sana di kampungnya, dia untuk masak nggak perlu beli gas itu, nggak perlu beli gas. Pakai apa, Pak? Pakai memanfaatkan kotoran sapi. Kotoran sapi disulap sebagaimana diatur oleh teknologi, sehingga kotoran sapi tadi menghasilkan gas. Gasnya itu bisa digunakan untuk menyalakan kompor. Jadi lebih enak kan? Nggak perlu bayar gas kan? Nggak takut ada LPG-nya habis, nggak takut. Karena sudah ada gas yang dihasilkan dari kotoran sapi tadi. Itu yang di Salatiga saat ini dilakukan. Jadi kalian nanti harus berlomba-lomba untuk lebih kreatif lagi. Ya, itu adalah tadi sumber energi alternatif. Kalau air, angin, matahari sudah biasa yang ada di depan sudah saya sampaikan. Yang belum adalah biofuel, bioetanol, dan biogas. Tadi ya. Oke, berikutnya. Nah ini terakhir nih. Keunggulan energi alternatif. Gambar apa itu ya kira-kira ya? Gambar apa ya? Gambar apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ini adalah gambar Jakarta. Kalau dilihat saat ini anak-anak. Samping kota Tangerang kemarin. Samping kota Tangerang ini Jakarta anak-anak. Kalau dilihat ini cerah apa berpolusi? Polusi semua ini anak-anak. Kenapa bisa berpolusi ini anak-anak? Karena di Indonesia itu kan di Jakarta kan banyak sekali industri dan semua rumah Jakarta sebagian besar, saya mengatakan besar ya, hampir 90%, hampir 100% lah. Itu pasti menggunakan yang namanya AC. Pabrik AC kendaraan, macetnya saja. Ini Jakarta anak-anak. Bayangkan kalau kamu menghirup udara di Jakarta ini, sehat tidak kamu? Sangat tidak sehat ya. Ini kondisi Jakarta kalau lagi di siang hari, sangat kotor sekali udaranya. Nah, dengan menggunakan energi alternatif tadi anak-anak, keunggulan energi alternatif itu apa? Keunggulannya ini, sumber energi mudah didapat. Iyalah, ini kan menggunakan air, angin mudah didapat kan? Gratis lagi. Angin, air, matahari, itu kan semuanya bisa didapat. Kecuali yang tadi, biofuel, biogas itu agak susah. Tapi secara umum tadi, angin, air gampang didapat. Kemudian tidak menimbulkan polusi. Polusinya kecil, minim polusi anak-anak. Ya, jadi bisa lebih apa? Dan tidak akan habis. Matahari, air, angin tidak akan habis. Ketika sudah habis itu ya pasti kiamat. Ya, itu keunggulannya. Kelemahannya menggunakan energi alternatif apa? Nah, kelemahannya itu anak-anak, kelemahan dari energi alternatif itu apa? Kelemahannya adalah kita memerlukan yang namanya tenaga ahli. Ini nggak bisa sembarangan orang, membuat panel surya nggak bisa sembarangan orang. Kemudian biayanya juga mahal.
Kayak tadi saya bilang genjer angin baru 20 saja habisnya 2 triliun. 20 saja loh, 2 triliun. Mahal sekali kan? Kemudian ini dipengaruhi cuaca. Contoh panel surya ini, pas musim hujan. Dari mana dia mendapatkan energi matahari? Nggak bisa kan? Nah itu kelemahannya. Biayanya mahal, membutuhkan tenaga ahli, dan semua tergantung oleh cuaca. Kalau cuacanya bagus, ya menghasilkan energi yang bagus. Cuacanya jelek, menghasilkan energi yang jelek. Itu. Oke, berikutnya. Daur ulang. Ya, daur ulang. Daur ulang yang terakhir adalah cara untuk menjaga lingkungan kita agar sumber daya alam kita ini tidak cepat habis. Kebanyakan dari kalian tuh ketika menggunakan barang tidak melakukan daur ulang. Daur ulang itu adalah proses mengolah barang bekas menjadi barang yang berguna. Ini alurnya daur ulang. Ya, daur ulang itu terdiri dari 3 anak-anak ini. Kamu harus bisa membedakan. Pertama adalah reduce, reuse, recycle. Apa perbedaannya? Ingat baik-baik ya. Perbedaannya yang namanya reduce, nanti ada catatan juga sih. Reduce itu mengurangi. Reuse itu menggunakan kembali. Reuse yang gunakan kan? Gunakan kembali. Kalau recycle, mengolah. Contoh begini, kamu kalau di sekolah, kalau pas tatap muka itu kan kamu diminta untuk bawa botol minum kan? Betul ya? Jadi kalau kamu misalnya beli aqua itu, ada botolnya itu kamu harusnya bisa gunakan berkali-kali. Nah, ketika kamu menggunakan botol yang aqua yang habis kamu pakai tadi, namanya itu reduce, mengurangi. Jadi jangan cuma satu botol aqua tadi, setelah habisnya dibuang. Perlu minum, beli lagi. Jangan. Ya, jadi kalau misalnya si Raymond nanti misalnya membeli aqua, kemudian setelah airnya habis, aquanya tetap dipakai di botolnya, dipakai buat ngisi air lagi, dipakai terus berkali-kali 10 kali misalnya. Nah, itu berarti kegiatan yang dilakukan Raymond adalah reduce. Paham ya, reduce? Itu adalah mengurangi. Jadi, kalau kamu ke sekolah, pasti diminta suruh bawa botol minum supaya mengurangi sampahnya. Nah, yang kedua adalah reuse. Reuse tadi, botolnya tadi, ketika nggak dipakai sama Raymond, dimanfaatkan lagi. Dibuat mainan apa misalnya, ya. Dan recycle, ketika sudah dibuat mainan, sudah nggak bisa, botol tadi bisa diolah lagi nanti menjadi yang namanya bubuk plastik, ya, biji plastik. Ya, itu saja anak-anak yang perlu saya sampaikan. Waktunya sudah habis. Nanti kamu SBK prakarya dan menyanyi, ya. Baik, terima kasih. Silakan kamu lihat di grup, nanti ada info mengenai catatannya. Terima kasih. Sudah, Bapak, ya. Nyanyinya tunggu sampai kapan? Ya, nanti di info. Ya, nanti ini waktunya sudah habis. Terima kasih. Selamat pagi.